Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya untuk saat kali ini ketemu lagi dalam pelajaran PKKR. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu AC. AC adalah air conditioning. Apa itu air conditioning? Yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengkondisikan udara atau mengatur suhu di dalam kabin suatu mobil. AC mobil itu pada saat ini itu sangat penting sekali. Kenapa kok sangat penting? Dikarenakan untuk saat ini suhu ruangan yang ada di seputaran Indonesia ini sudah mengalami kenaikan, ya, diakibatkan oleh global warming. Sehingga suhu udara yang ada di sekitar kita ini sekarang sudah naik sekitar 1-2 derajat. Sehingga pada saat kita berkendara, ya pastinya ingin yang namanya kenyamanan. Kenyamanannya apa? Ya suhu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sementara suhu yang kita inginkan atau manusia umumnya itu inginkan atau suhu yang nyaman untuk tubuh kita yaitu di antara 20 sampai 27 derajat. Sehingga pada saat kita berkendara sebisa mungkin suhu di dalam kabin mobil itu sekitar segitu. Supaya tercapai suhu yang ideal tersebut dipasanglah yang namanya AC atau perangkat AC atau sistem AC. Produksi mobil keluaran tahun sekarang itu semuanya sudah terpasang yang namanya alat peranti AC atau sistem AC. Supaya apa? Mobil-mobil sekarang itu emang dituntut untuk kenyamanan yang sangat luar biasa, karena konsumen mobil saat ini itu adalah sangat menginginkan kenyamanan apabila mengendarai sebuah mobil. Sehingga AC ini itu sangat-sangat penting atau menjadi alat utama yang ada di sebuah mobil. Apabila di mobil tidak terdapat AC, maka penjualannya juga akan semakin menurun. Kemudian setelah kita mengenal apa itu AC, saya jelaskan untuk komponen-komponen sistem AC. Yang pertama yaitu kompresor, yang kedua kondensor, yang ketiga itu receiver and dryer, yang keempat yaitu katup ekspansi, yang kelima yaitu evaporator, kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu kabel atau sistem kelistrikan, terus yang selanjutnya adalah pipa untuk salurannya. Ya, sekarang saya jelaskan dulu mana itu kompresor. Inilah yang dinamakan kompresor. Kompresor ini terdiri dari yang pertama ini adalah puli. Ya. Puli ini di dalamnya ada yang namanya magnetic clutch. Ya. Puli diputar oleh mesin. Ya. Si puli ini nanti akan ketika magnetic clutch dikasih arus akan menempel ke puli. Kemudian yang belakang yaitu baru ini adalah kompresor. Ya. Kompresor ada dua saluran. Ya. Yang pertama saluran S dan D. Ya. D itu discharge, S-nya itu adalah surge atau tekanan rendah. Ya. Discharge ini adalah tekanan tinggi. Ya, di sini alur atau refrigeran ya, itu masuk melalui saluran S. Ya, ini refrigeran itu berbentuk gas. Ya. Kemudian tekanannya rendah sebelum ke kompresor, kemudian dikompresi atau dinaikkan tekanannya oleh kompresor. Kemudian si refrigeran dalam bentuk gas ini akan dipompa menuju kondensor. Inilah yang namanya kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk yang namanya kondensor adalah mengkondens
kondensasi atau merubah yang tadinya gas menjadi cair. Sehingga kondensor ini nanti innya atau saluran masuknya itu masih berbentuk gas, kemudian keluarnya berbentuk cair. Ya. Gimana kok bisa terjadi? Ya seperti hukum alam yang dinamakan kondensasi atau pengembunan. Ya. Dalam kondensor ini terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi itu apa? Pengembunan. Pengembunan itu apa? Dari gas menjadi cair. Nah, inilah tugasnya kondensor. Nah, kondensor ini kok bisa terjadi seperti itu? Ya, kondensor ini nanti akan menyerap panas, akan menyerap dingin, ya, akan menyerap dingin dan membuang yang namanya udara panas. Terus selanjutnya dari atas ini masih berbentuk gas, kemudian didinginkan oleh yang namanya blower, ya, yang namanya blower. Terus kemudian yang keluar anginnya ke sana itu adalah angin panas. Ya, yang dingin itu diserap oleh kondensor. Ya. Diserap untuk apa? Untuk mengkondensasi refrigeran yang berbentuk gas menjadi cair. Ya. Kemudian setelah cairan atau refrigeran dirubah oleh kondensor menjadi cair, kemudian cairan refrigeran akan disalurkan atau dimasukkan ke yang namanya receiver dan dryer. Ya. Inilah yang namanya receiver dan dryer. Berfungsi untuk apa? Ya. Receiver untuk menampung sementara cairan refrigeran yang nanti akan disalurkan ke sistem lagi. Kemudian receiver dryer ya berfungsi sekaligus untuk sebagai filter. Apabila terjadi ada kotoran yang ada di saluran ini, maka dibersihkan oleh yang namanya dryer ini. Ya. Nah, di dryer ini refrigeran masih dalam bentuk cair, ya, tekanannya tinggi. Ya. Kemudian dari receiver dryer akan dikirimkan atau disalurkan ke yang namanya katup ekspansi. Inilah katup ekspansi. Katup ekspansi fungsinya untuk apa? Satu, itu untuk menurunkan tekanan cairan refrigeran. Dengan cara apa? Dengan cara pengkabutan. Sehingga cairan refrigeran sebelum masuk ke katup ekspansi dalam bentuk cair, kemudian dikabutkan ya, dengan cara disemprotkan, ya, sehingga tekanannya menjadi rendah dan dalam bentuk kabut. Ya. Kemudian setelah dari katup ekspansi ini akan masuk ke yang namanya evaporator. Nah, inilah perangkat yang namanya evaporator. Evaporator ada di dalam. Bentuknya seperti cacing. Bentuknya seperti cacing. Nah, evaporator ini berfungsi untuk apa? Evaporator ini berfungsi untuk merubah cairan refrigeran menjadi gas. Kalian tahu yang namanya perubahan benda cair menjadi gas itu perlu yang namanya panas. Ya. Sehingga di evaporator ini, ya, udara yang ada di sekitar evaporator ini akan dihembuskan atau dihembuskan oleh blower. Ya. Ini ada blower di dalamnya. Ya. Udara yang ada di sekitar evaporator ini akan masuk ke blower. Kemudian blower ini akan menghembuskan, ya, udara ke evaporator. Sehingga yang keluar dari evaporator ini itu sudah dalam keadaan dingin. Kok bisa dingin? Ya, karena apa? Udara yang masuk itu dimasukkan ke evaporator, evaporator menyerap panas, ya, sehingga yang keluar tinggal dingin. Sehingga itulah yang dimanfaatkan oleh
oleh mobil atau kabin mobil itu seperti itu. Nah, inilah cara kerja dan macam-macam perangkat atau alat-alat yang ada di atau komponen yang ada di sistem AC. Ya. Selain itu di sistem AC itu ada blowernya ada 2 ya, itu ada di kondensor dan di evaporator. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tentang AC dan komponen-komponennya. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.